Dengan kedua benefit itu, secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan penjualan. Rekan-rekan profesional yang saya hormati, selamat bertemu kembali dengan saya, Untung Juwanto dari Respro, Best Practice Management Consulting. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting sekali terkait dengan perkembangan perusahaan. Sustainability Growth, yaitu Corporate Social Responsibility atau biasa dikenal dengan CSR. CSR ini sebenarnya bagian dari risk management atau impact management, yaitu bagaimana memberikan dampak positif sebanyak-banyaknya dan mengurangi dampak negatif seminimal mungkin. Jadi bagian dari risk management kepada siapa? Tentunya akan mengurangi resiko seminimal mungkin dan memberikan dampak positif semaksimal mungkin kepada stakeholder yang meliputi karyawan, supplier, pengelola perusahaan, lingkungan, bahkan yang lebih luas lagi adalah kapabilitas perusahaan tersebut berkontribusi terhadap lingkungan umum maupun lingkungan bisnis. Di masyarakat kita, mereka masih sering membenturkan antara sumbangan sosial dengan CSR. Mereka menganggap bahwa kalau sudah melakukan sumbangan sosial, buat apa lagi melakukan CSR? Tentunya pendapat ini harus diluruskan, karena sumbangan sosial itu adalah bagian kecil dari kegiatan CSR. Jadi jangan disalahartikan kalau sudah menyumbang berarti sudah melakukan CSR. Karena menurut Philip Kotler, dalam bukunya Good Corporate Governance, dengan Hensley tahun 2005, menyimpulkan bahwa kegiatan CSR itu ada 6 jenis, bukan hanya sekadar sumbangan sosial. Sumbangan sosial itu dikategorikan sebagai corporate philanthropy. Nah, itu adalah bagian dari CSR. Mari kita bahas ke 6 aspek yang menurut William Kotler terkait dengan CSR. Yang pertama adalah cost promotion. Jadi cost promotion adalah bagian dari CSR. Cost promotion adalah salah satu strategi dari perusahaan untuk berkomunikasi dengan konsumennya agar meningkatkan keterlibatan konsumen terhadap kegiatan-kegiatan dari perusahaan tersebut. Misalnya apa? Misalnya adalah kegiatan yang terkait dengan isu saat ini, yaitu COVID-19. Perusahaan melalui komunikasi marketingnya, mereka melibatkan seluruh karyawan untuk menyumbangkan sebagian dananya untuk membeli alat-alat APD atau alat-alat perlindungan bagi tenaga medis kita. Dengan cara melibatkan seperti itu, maka menimbulkan awareness bagi masyarakat adanya CSR di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah cost related marketing. Artinya apa? Kegiatan sosial yang langsung dibanding dengan kegiatan marketing dari perusahaan. Misalnya adalah perusahaan menjual produk tertentu, maka sebagian dari penjualan itu digunakan untuk menyumbang kegiatan CSR. Membeli produk A, sekian persennya akan digunakan untuk mengurangi bencana alam misalnya. Membeli produk B, sekian persennya akan digunakan untuk melakukan kegiatan sosial, misalnya membangun fasilitas sekolah. Jadi bagaimana kegiatan CSR ini bisa dibanding atau di-embedded dengan kegiatan marketing. Yang ketiga adalah corporate social marketing, yaitu dengan cara perusahaan melakukan CSR melibatkan marketing, tetapi bukan dari sisi produk. Yang dilibatkan adalah dari sisi isu-isu lingkungan apa saja yang akan diangkat perusahaan terkait dengan bisnis perusahaan tersebut. Misalnya saat ini sedang marak isu penggunaan plastik mencemari lautan, maka perusahaan akan mengkomunikasikan itu menjadi satu isu yang sangat sentralistik, dibalut dengan marketing, sehingga isu-isu sosial tersebut bisa dibanding dengan corporate social responsibility. Jadi isu-isu sosial itu dikemas sedemikian rupa menjadi suatu bagian dari program corporate social marketing. Kemudian yang keempat adalah corporate filantropi, atau yang disebut sebagai sumbangan sosial. Jadi corporate filantropi itu adalah sumbangan sosial yang bentuknya secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk, misalnya dalam bentuk dana untuk menyumbang untuk mengurangi bencana
beban bencana, kemudian sumbangan dalam bentuk hibah, sumbangan dalam bentuk barang-barang, produk, dan sebagainya untuk kegiatan sosial responsibility tersebut. Jadi, corporate philanthropy adalah kegiatan secara langsung dari perusahaan. Dalam tanda kutip, filantropi artinya dermawan gitu, memberikan sumbangan-sumbangan langsung kepada masyarakat untuk mengurangi isu-isu lingkungan maupun musibah di masyarakat. Kemudian yang kelima, menurut Kotler adalah community volunteering. Kegiatan CSR ini melibatkan banyak komunitas yang peduli kepada lingkungan. Tentunya mereka melakukan ini dengan cara sukarela. Community volunteering itu dilibatkan oleh perusahaan. Kemudian ada satu isu tertentu yang mereka untuk membantu menangani isu-isu lingkungan sehingga isu-isu lingkungan bisa dikurangi. Kemudian yang keenam, yang terakhir dari activity CSR menurut Kotler dan NCD adalah social responsibility business. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seluruh kegiatan bisnis dari perusahaan memperhatikan aspek-aspek sosial yang berdampak negatif. Misalnya penggunaan bahan-bahan yang berbahaya, yang mengandung racun itu dikurangi. Bahan-bahan yang mencemari lingkungan, kalau kita lihat seperti AC dengan penggunaan-penggunaan yang mengurangi terhadap ozonisasi dikurangi. Kemudian penggunaan material-material lain akan dikurangi. Dan yang paling penting dari corporate social business adalah bagaimana memanfaatkan bisnis itu untuk kepentingan corporate social responsibility dari sisi keselamatan, kesehatan kerja. Jadi aspek ketiga diperhatikan. Nah, itulah menurut Kotler dan Nancy dalam bukunya Corporate Social Responsibility ada 6 aspek yang terkait dengan kegiatan CSR. Yang pertama adalah cost promotion, yang kedua adalah cost related marketing, yang ketiga adalah corporate social marketing, yang keempat adalah corporate philanthropy, yang kelima adalah community volunteering, dan yang terakhir adalah corporate social business. Tentunya dalam melakukan aksi CSR ini harus didukung oleh laporan-laporan agar memiliki akuntabilitas yang tinggi. Laporan-laporan itu tercakup dalam beberapa dokumen-dokumen yang sudah disahkan secara internasional. Yang pertama adalah ISO 14000 mengenai manajemen lingkungan. Yang kedua adalah ISO 26000 mengenai pedoman pelaksanaan corporate social responsibility. Dan yang terakhir adalah SA 8000, yaitu standar accountability sosial internasional. Jadi report-report yang kegiatan CSR atau kita kenal sebagai sustainability report itu harus berpedoman kepada dokumen-dokumen yang sudah diakui agar nilai akuntabilitasnya itu memiliki nilai yang tinggi. Nah, apabila perusahaan sudah menerapkan corporate social responsibility di lingkungan pekerjaannya untuk kepentingan shareholder, ada banyak manfaat yang akan diperoleh oleh perusahaan tersebut. Setidaknya ada 4 manfaat yang akan diperoleh perusahaan tersebut apabila melakukan CSR ini dengan semaksimal mungkin. Yang pertama adalah memperkuat reputasi perusahaan, brand image. Jadi kalau perusahaan itu melakukan corporate social responsibility, masyarakat akan menilai positif. Karena berdasarkan riset, masyarakat cenderung akan membeli barang kepada perusahaan yang sudah menerapkan corporate social responsibility. Artinya kesadaran lingkungan dan dukungan kepada lingkungan di sekitarnya berkontribusi secara optimal. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan brand. Merek juga meningkat. Merek produk Anda jadi meningkat karena adanya CSR. Dengan brand image yang positif, brand produk akan terangkat dengan kegiatan tersebut. Dengan kedua benefit itu, secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan penjualan. Jadi manfaat yang ketiga dari CSR adalah meningkatkan penjualan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung tadi dengan corporate related marketing, kalau tidak langsung mungkin dengan beberapa aktiviti lain seperti corporate philanthropy maupun cost related marketing. Kemudian dampak yang paling besar dari CSR adalah perusahaan itu akan bertumbuh secara berkelanjutan. Sustainability growth. Artinya pertumbuhannya secara berkelanjutan karena melakukan kegiatan CSR. Tentunya kegiatan ini harus dilakukan secara terus-menerus
secara berkesinambungan dengan durasi waktu tertentu, sehingga akan menghasilkan suatu proses yang berjalan terus-menerus mengakibatkan perusahaan dapat bertumbuh secara berkesinambungan atau sustainability growth. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di kelas-kelas Respro yang akan datang. Sustainability growth, manage your resources. Terima kasih.